Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, tamu undangan dan pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Hakim Darman. Pada saudara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala kita, menengadahkan tangan kita, menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya bermunajat kepadanya. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan sebagaimana mestinya. Bagi yang beragama Islam, insyaallah akan saya pimpin, dan bagi yang non-muslim, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta segala yang berada di antara keduanya. Salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di tempat ini, dengan izinmu kami melaksanakan debat publik ketiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Goa tahun 2020. Tiada lain yang kami harapkan selain ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami. Berikan kelancaran terhadap apa yang kami upayakan. Ya Allah ya Rabb, limpahkanlah berkah-Mu pada setiap langkah-langkah kami. Tanamkan keikhlasan dalam jiwa kami dalam menjalani segala aktivitas kami, sehingga semua ini bernilai ibadah di sisi Engkau ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah ya Aziz ya Qadir, jagalah keutuhan persaudaraan kami. Jangan biarkan perpecahan di antara kami. Lindungilah negeri kami, makmurkan tanah kelahiran kami. Angkatlah segala wabah penyakit yang sedang melanda negeri kami. Jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang aman dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Aliyul Alim, tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Jadikan kami pribadi yang amanah dalam mengemban tugas-tugas kami. Tunjukkan kami kebenaran dan jauhkan kami dari kemungkaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa dan kehilafan kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami, baik yang masih bersama dengan kami maupun yang telah pergi mendahului kami. Tempatkanlah mereka semua di tempat yang jauh lebih indah dari tempatnya dunia ini ya Rabb. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Hakim Darman. Demikianlah pembacaan doa yang baru saja kita ikuti. Bapak Ibu tamu undangan dan pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Goa, Bapak Muhtar Muiz SS. Kepada Bapak, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner, saya hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati para penulis, Prof. Eni Haju, Prof. Rahim, Pak Dr. Kadir, dan satu orang penulis hingga saat ini belum hadir karena sudah datang, Pak Karim, selamat datang. Saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa, saya hormati tim kampanye LO pasangan calon, saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena alhamdulillah kita semua senantiasa diberi hidayah, rahmat, karunia dari Allah, khususnya kesehatan dan kesempatan sehingga bisa sama-sama berada di tempat ini guna mengikuti debat ketiga pemaparan penajaman visi-misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang insyaallah dan akan senantiasa menjadi panutan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang tersisa 7 hari lagi hari H pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Pada kesempatan ini kepada masyarakat pemirsa TVRI dimanapun berada, masyarakat yang mengikuti live streaming kegiatan debat ini, saya hanya ingin mengingatkan 7 hari ke depan insya Allah kita semua akan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Goa, khususnya yang berada di Kabupaten Goa. Dan saya sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk menggunakan hak pilih ke TPS mulai jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Di pemberitahuan yang akan segera disalurkan kepada Bapak Ibu pemilih itu tertuang waktu kedatangan antara jam 7 sampai jam 1 siang, tapi bukan berarti waktu kedatangan ini membatasi ruang Bapak Ibu sekalian. Jika waktu kedatangan yang diberikan misalnya jam 7 sampai jam 9, tapi di waktu itu tidak sempat hadir, jam 10 pun atau setelahnya, itu tetap diperkenankan datang ke TPS. Pengaturan waktu kedatangan ini hanya untuk menghindari kerumunan di TPS. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk pemberitahuan kami juga ingin sampaikan bahwa itu bukan surat undangan. Itu hanya penyampaian waktu dan tempat pemungutan suara, sehingga mendapatkan atau tidak mendapatkan pemberitahuan silahkan datang ke TPS. Sepanjang nama terdaftar dalam DPT pasti akan dilayani di TPS. Kalaupun nama belum terdaftar di DPT tapi sudah memiliki KTP elektronik, maka tetap akan dilayani, cuma waktunya yang akan berbeda. Pengguna KTP yang tidak ada namanya dalam DPT dilayani jam 12 hingga jam 1 siang. Sehingga sangat penting kami sampaikan, mendapatkan pemberitahuan atau tidak mendapatkan pemberitahuan, silakan datang ke TPS. Apapun pilihannya, mencoblosnya di TPS. Sekira itu yang penting saya ingatkan kepada Bapak Ibu pemirsa TVRI maupun seluruh masyarakat Kabupaten Goa dimanapun berada. Mari kita sama-sama sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Goa tahun 2020 dengan menyalurkan hak suara rata di TPS tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Kira itu, sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhtar Muiz SS selaku Ketua KPU Kabupaten Goa. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan jajaran komisioner KPU Kabupaten Goa lainnya. Yang pertama, Komisioner Nuzul Fitri STHI M.Ahum. Yang kedua, Komisioner Dr. Muhammad Basir Eskep Nurse MKes. Yang ketiga, Komisioner Tasrif SH. Dan yang keempat, Komisioner Wasila SIP. Kita berikan tepuk tangan kepada keempat komisioner dan juga KPU Goa. Dan untuk moderator pada debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa tahun 2020 ini merupakan presenter TVRI Sulawesi Selatan dan sehari-harinya sebagai mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Mari kita sambut bersama, inilah dia, Ayu Legiarto. Terima kasih Injen Pratiwi MC debat publik kita pada sore hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada. Sore hari ini Rabu 2 Desember 2020, KPU Kabupaten Goa kembali bekerja sama dengan TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan debat publik ketiga, debat publik terakhir untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Goa di tahun 2020. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hadirin dan juga pemirsa, tema debat publik ketiga pada sore hari ini adalah peningkatan infrastruktur, kesehatan, strategi penanganan COVID-19, sumber daya alam, kedaulatan pangan, fasilitas sarana umum, dan kebutuhan dasar masyarakat. Saya Ayu Regiarto akan menjadi moderator debat pada sore hari ini di debat publik ketiga. Pendalaman visi dan misi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Goa tahun 2020. Dan sebelum kita mengundang pasangan calon untuk naik ke atas podium, dan saya akan bacakan aturan debat pada sore hari ini. Tata tertib debat. Yang pertama, peserta boleh membawa visi misi dalam bentuk dokumen atau alat peraga untuk meyakinkan jawaban yang diberikan. Kedua, komentar atau jawaban yang diberikan oleh pasangan calon tidak menyinggung isu sara dan memprovokasi. Ketiga, penonton debat hanya memiliki hak untuk mendengarkan debat dan tidak memiliki hak untuk bertanya. Keempat, penonton diperkenankan memberikan respon atau aplaus terhadap pernyataan peserta debat seusai peserta debat memberikan pernyataan atau jawaban. Kelima, penonton dilarang menimbulkan kegaduhan atau suasana yang dapat mengganggu jalannya debat. Dan keenam, peserta debat dan undangan dilarang membawa senjata tajam, tanda, simbol, alat peraga, dan bahan kampanye dalam ukuran besar, serta tidak diperkenankan membawa alat pengeras suara. Hadirin, saya boleh meminta tepuk tangannya untuk lebih semangat lagi di debat publik terakhir ini? Baik, terima kasih. Hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, kita undang pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Goa, Adnan Purita Ihsan SHMH, yang berpasangan dengan Insinyur Haji Abdul Rahim Paradani SOS FSI. Hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, pada debat ketiga ini paslon akan diberikan pertanyaan untuk mendalami visi misinya sesuai tema debat kita pada sore hari ini. Dan yang akan bertanya ada 4 panelis yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Panelis pertama saya perkenalkan dan mohon Prof untuk berdiri, Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Ahmad MS, peneliti Balitbang Agama Makassar. Kita beri aplaus. Baik, terima kasih Prof. Panelis yang kedua, Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD, akademisi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Terima kasih Prof. Panelis yang ketiga, Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim Nanda STMT IPM, akademisi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan panelis keempat, Abdul Karim, seorang praktisi. Kita beri tepuk tangan. Dan tentunya untuk keempat panelis kita pada sore hari ini. Dan pemirsa, kita akan lanjut pada debat publik ketiga, namun kita ikuti jeda terlebih dahulu. Tetaplah di debat publik ketiga, pendalaman visi dan misi Pilkada Kabupaten Goa tahun 2020. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19.
Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Halo teman pemilih, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa. Untuk itu, pastikan diri tak terdaftar di DPT dengan cara gunakan HP-mu untuk klik link ini atau link ini, atau SMS ke nomor ini atau chat ke Telegram dengan memasukkan nomor induk kependudukan tak. Jika tidak terdaftar di DPT, maka pada hari pemungutan suara datangi ke TPS pada pukul 12 sampai 13.00 dengan membawa KTP elektronik yang alamatnya sesuai dengan wilayah TPS. Jangan golput, pemilih berdaulat, negara kuat, Korea Goa. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik ketiga Pilkada Goa tahun 2020. Hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, debat publik ketiga kita mulai dengan mendengarkan penyampaian visi dan misi calon bupati dan calon wakil bupati Goa berdasarkan tema debat. Paslon, kita akan mulai penyampaian visi dan misinya sesuai tema debat selama 10 menit. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Andan wa syukranillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran min ahli. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Haji Abdul Rauf Malagani. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua KPU bersama dengan seluruh komisioner KPU beserta seluruh jajaran KPU se-Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Bawaslu dan seluruh jajaran komisioner Bawaslu beserta seluruh jajaran Bawaslu se-Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak para panelis. Yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan dan pengurus partai politik pengusung dan juga pendukung. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Goa dimanapun Anda berada, Tautoa, Saribatang, Tumalak, Biriku, Ngaseng yang menonton pada sore hari ini. Serta yang saya hormati dan saya banggakan para tim pemenangan, simpatisan dan relawan dimanapun Anda berada yang juga menonton pada sore hari ini, dan kita semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama dapat mengikuti debat terakhir pada sore hari ini. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati dan saya banggakan, sesuai dengan tema debat kita pada sore hari ini, yaitu peningkatan infrastruktur, kesehatan, strategi penanganan COVID-19, sumber daya alam, kedaulatan pangan, fasilitas sarana umum, dan juga kebutuhan dasar masyarakat. Dari tema ini, izinkan kami menyampaikan program-program yang berkaitan dengan tema debat kita pada sore hari ini. Yang pertama, berkaitan dengan peningkatan infrastruktur. Infrastruktur memang masuk sebagai salah satu program prioritas, baik pada periode yang sekarang maupun periode yang 5 tahun ke depan. Itu terbukti dari alokasi APBD yang kita alokasikan untuk infrastruktur. Kalaulah periode ini kami telah mengalokasikan 20% dari APBD untuk infrastruktur, namun sejak tahun 2019 dan tahun 2020 kami telah naikkan
alokasi untuk infrastruktur sebesar 27% dari APBD Kabupaten Goa. Sehingga alhamdulillah 91% jalan di Kabupaten Goa terkategorikan baik. Lalu kemudian kita sudah membangun 30 jembatan untuk masyarakat dan juga membangun 26 pasar sampai dengan hari ini untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Goa. Itu tiada lain untuk mempermudah akses ke sentra-sentra produksi yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Ini juga dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Goa. Ke depan, kita akan mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi dengan bidang pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, pelayanan publik, pertanian dan UMKM, dan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Goa. Yang kedua, berkaitan dengan kesehatan. Kami telah komitmen sejak periode yang sekarang sampai dengan ke depan kita masukkan kesehatan sebagai salah satu program prioritas. Kalaulah periode pertama kami telah jadikan 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Goa menjadi puskesmas rawat inap atau perawatan. Ke depan kita juga akan menuntaskan pembangunan rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf setinggi 7 lantai dengan kapasitas 400 tempat tidur di dalamnya. Maka ke depan semua puskesmas yang ada di Kabupaten Goa kita akan tingkatkan kapasitasnya dan juga fasilitasnya. Kapasitas dalam rangka peningkatan gedung dan juga jumlah tempat tidurnya, fasilitas berkaitan dengan alat kesehatan dan juga laboratoriumnya, sehingga insya Allah pelayanan kesehatan itu lebih kita dekatkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada. Dan Bapak Ibu sekalian, ke depan kami juga akan membangun satu rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Pratama sebagai penyangga dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, agar pelayanan kesehatan kita bisa lebih baik ke depan. Yang ketiga, berkaitan dengan strategi penanganan COVID. Bapak Ibu sekalian, di awal terjadinya COVID kami telah mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2020 tentang wajib memakai masker. Lalu kemudian kami bersama dengan Forkopimda Kabupaten Goa membentuk gugus tugas untuk penanganan COVID-19. Lalu kami juga sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Goa. Dan kami juga telah membangun kampung-kampung Rewako bersama dengan Polres dalam rangka untuk penanganan COVID sekaligus untuk ketahanan pangan kita yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Dan Bapak Ibu sekalian, kami merupakan satu-satunya kabupaten yang pertama kali di Indonesia melakukan gerakan 1 juta masker dengan membagikan 1 juta masker kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada. Dan masker ini diproduksi oleh UMKM kita yang ada di wilayah Kabupaten Goa dan dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Bahkan untuk penanganan COVID, kami telah membuat perda, peraturan daerah tentang wajib memakai masker dan penerapan protokol kesehatan. Dan ini perda merupakan pertama di Indonesia. Dan Kabupaten Goa merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki perda tentang wajib memakai masker dan penerapan protokol kesehatan. Sehingga kami di Kabupaten Goa mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, yaitu mendapatkan dana insentif daerah sebesar 20,2 miliar untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Goa. Dana 20,2 miliar ini kita peruntukkan untuk yang pertama, kelengkapan APD untuk para tenaga medis. Yang kedua, untuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial untuk masyarakat berupa sembako kepada yang membutuhkan, dan juga untuk pemulihan ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Yang keempat, berkaitan dengan sumber daya alam dan kedaulatan pangan, kami tetap memprioritaskan pertanian Kabupaten Goa sebagai prioritas untuk 5 tahun ke depan. Karena ini merupakan sumber daya alam yang melimpah di wilayah Kabupaten Goa. Olehnya itu, ke depan kami akan mengembangkan teknologi pertanian dengan secara perlahan-lahan memperkenalkan teknologi pertanian kepada seluruh petani kita yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Sehingga insya Allah produktivitasnya meningkat, kualitasnya meningkat, maka ini juga akan berbanding lurus dengan pendapatan petani kita yang akan meningkat di masa yang akan datang. Ke depan juga kami akan meningkatkan
pemberian pupuk dan bibit bagi seluruh petani yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Serta ini juga hasil keliling kami di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Kami akan berusaha untuk mengkomunikasikan ke depan agar semua pengecer pupuk ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Dan ke depan kami juga akan mengkomunikasikan agar pengecer tersebut merupakan penduduk setempat, sehingga masyarakat tidak lagi risau dengan kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah Kabupaten Goa. Bapak Ibu sekalian, yang kelima terkait dengan fasilitas sarana umum. Kami di Kabupaten Goa telah membangun beberapa fasilitas sarana umum di wilayah Kabupaten Goa. Yang pertama, kami membangun ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang kita namakan dengan Syekh Yusuf Discovery, di mana sekarang sudah selesai pembangunannya. Namun insya Allah ketika COVID ini sudah menurun atau melandai, barulah kita membuka ruang terbuka hijau ini untuk bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. Sekaligus juga kita sudah melakukan revitalisasi kawasan Balak Lompoa dan juga Istana Tamalate. Kita juga telah merenovasi Stadion Kalegoa untuk masyarakat Kabupaten Goa. Kita juga sudah merenovasi Masjid Agung Syekh Yusuf, dan juga kita sekarang melakukan penataan pedestrian kita di wilayah Kabupaten Goa, khususnya yang ada di kota Sungguh Minasa. Dan juga kita telah memberikan fasilitas sarana umum kepada masyarakat yang ada di Tinggi Moncong, khususnya di Malino, untuk menjadikan Malino sebagai destinasi pariwisata salah satu andalan di Sulawesi Selatan. Dan ke depan kita akan membangun beberapa sarana umum untuk masyarakat Kabupaten Goa. Inilah 5 program prioritas yang akan kita kerjakan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan hadirin serta pemirsa, demikianlah penyampaian visi dan misi pasangan calon yang dapat didalami oleh keempat panelis kita dan juga bisa menjadi referensi publik khususnya masyarakat Goa untuk memilih pada pemilu 9 Desember 2020 yang tinggal 7 hari lagi. Hadirin serta pemirsa, debat publik ketiga ini terdiri dari 5 segmen, di mana keempat panelis akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon pada setiap segmen. Jadi satu segmen, satu panelis yang akan bertanya. Dan ada yang menarik, pada segmen kelima di debat publik ketiga ini, pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan 5 video pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Goa yang akan bertanya untuk pasangan calon. Pertanyaan ini direkam langsung oleh KPU Goa dan bersifat rahasia. Jadi pastikan Anda masyarakat Goa untuk menyaksikan debat publik ketiga ini hingga akhir acara. Dan sebelum kita memasuki segmen pertama, kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga Pilkada Goa tahun 2020. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pemilih, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa. Untuk itu, pastikan diri tak terdaftar di DPT dengan cara gunakan HP-mu untuk klik link ini atau link ini, atau SMS ke nomor ini atau chat ke Telegram dengan memasukkan nomor induk kependudukan tak. Jika tidak terdaftar di DPT, maka pada hari pemungutan suara datangi ke TPS pada pukul 12 sampai 13.00 dengan membawa KTP elektronik yang alamatnya sesuai dengan wilayah TPS. Jangan golput, pemilih berdaulat, negara kuat, Korea Goa. Terima kasih Anda masih bersama kami
dan kembali kami menginformasikan bahwa saja debat publik ketiga ini pemirsa dapat saksikan melalui TVRI Sulawesi Selatan, Facebook dan juga YouTube TVRI Sulawesi Selatan, serta Facebook, YouTube dan juga Instagram Humas KPU Goa. Hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, kita akan memasuki segmen pertama debat publik ketiga pendalaman visi misi Pilkada Kabupaten Goa tahun 2020. Kita beri tepuk tangan untuk paslon agar lebih semangat menjawab pada segmen pertama ini. Dan untuk mengetahui nama panelis yang bertanya pertama, kedua, ketiga, dan keempat, paslon akan memilih dan mengambil sebuah amplop yang sudah tersedia di dalam fishbowl. Saya akan memberikan fishbowl ini kepada paslon agar memilih panelis pertama. Baik, tunggu sebentar. Terima kasih. Dan panelis pertama yang akan bertanya kepada paslon, dan ketika saya menyebutkan, saya mohon untuk panelis yang disebutkan namanya untuk langsung menuju tempat yang sudah disediakan di sebelah kanan panggung. Panelis pertama yang akan bertanya yaitu Profesor Dr. Kadir Ahmad MSI yang akan bertanya terkait dengan penguatan kebudayaan, kearifan lokal, dan religi. Baik, hadirin juga pemirsa, segmen pertama ini hingga segmen keempat, paslon akan diberikan waktu selama 15 menit dan nantinya panelis bertanya pertama selama 1 menit, paslon diberikan waktu menjawab selama 2 menit, lalu nanti panelis akan mendalami selama 30 detik dan paslon kembali menjawab selama 1 menit 30 detik. Kami persilakan untuk Prof, panelis pertama untuk bertanya selama 1 menit. Waktu dimulai saat panelis mulai berbicara. Silakan. Baik. Dalam visi dan misi paslon belum secara spesifik disebutkan program yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan budaya daerah. Saya kira ini poinnya karena Goa sebagai sebuah masyarakat dan daerah yang memiliki sejarah yang panjang di negeri ini tentu memiliki potensi budaya yang luar biasa, bahkan menjadi ikon dari budaya Nusantara, ya bahkan bukan saja Nusantara, tetapi juga dikenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, pada saat ini, pada saatnya mungkin paslon bisa menjelaskan program strategi apa yang ingin dilakukan dalam rangka pengembangan budaya daerah tersebut. Baik, terima kasih. Dan kami berikan paslon untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan panelis dengan durasi 2 menit. Waktu terhitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Berkaitan dengan pengembangan budaya yang ada di Kabupaten Goa, kami telah mempersiapkan program untuk bisa mengembangkan kebudayaan dan adat kita yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Kita akan mempertahankan budaya dan adat yang ada di Kabupaten Goa. Makanya kita melakukan revitalisasi Balak Lompoa, karena ini akan kita jadikan pusat kebudayaan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Makanya kami akan membentuk yang namanya Badan Pengelola Balak Lompoa, di mana ini juga yang menjadi komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada, para keluarga-keluarga kerajaan yang ada, pakar-pakar budaya, adat yang ada di Kabupaten Goa, akan kita satukan dalam tempat tersebut. Di situ juga akan kita bangun Dewan Kesenian Kabupaten Goa, supaya itu juga bisa menampilkan setiap hari kesenian yang ada di Kabupaten Goa agar bisa menarik wisatawan yang ada di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia untuk bisa datang ke Kabupaten Goa. Kedepan memang yang menjadi prioritas kami adalah melakukan revitalisasi Balak Lompoa supaya Balak Lompoa ini menjadi pusat kebudayaan kita yang ada di Kabupaten Goa. Di situ juga akan dilakukan rutin seminar budaya, adat supaya anak cucu dan keponakan kita tidak lupa tentang sejarah Kabupaten Goa, seperti apa budaya Kabupaten Goa dan seperti apa adat yang ada di Kabupaten Goa. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kami akan terus berkomitmen untuk membentuk badan pengelola, dan badan pengelola lah yang bersama-sama dengan pemerintah akan terus membuat program untuk adat dan budaya yang ada di Kabupaten Goa. Terima kasih. Baik, kita
berikan waktu untuk panelis untuk kembali menanggapi selama 30 detik. Silakan. Ya, saya kira revitalisasi dari Balak Lumpua sudah menjadi pengetahuan yang orang bisa lihat sekarang karena penampilannya dalam bentuk fisik. Ya, fisik. Mungkin ada hal lain, misalnya kalau kita lihat kecamatan itu memberikan kontribusi terhadap pengayaan budaya-budaya. Jadi gua ini adalah konfigurasi dari kecamatan. Ada nggak sebuah program untuk bisa melibatkan kecamatan-kecamatan, misalnya festival tahunan atau apa gitu? Baik, cukup. Kita lanjutkan paslon untuk menjawab 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama bahwa kegiatan pelestarian nilai budaya dan adat yang ada di Kabupaten Goa yang rutin setiap tahunnya kita lakukan. Yang pertama adalah acara Kalompoang. Acara Kalompoang ini juga melibatkan seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Goa yang dilaksanakan setiap tahunnya. Yang kedua, kita juga terus menjaga budaya kita dengan melaksanakan Maudu Ada Kari Goa. Ini adalah maulid yang kita kemas dengan cara Kabupaten Goa sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Goa. Sekaligus kita juga selalu melaksanakan setiap tahunnya Apalili. Ini juga adalah nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Goa yang kita terus jaga. Apalili ini adalah untuk petani kita sebelum melakukan musim tanam, sebelum memulai musim tanam, ini selalu dilakukan dengan Apalili. Dan sekaligus di Balak Lumpua itu setiap tanggal 17 Prof, kita lakukan pergantian ganti jaga. Ganti jaga ini untuk pasukan yang menjaga Balak Lumpua dan juga Istana Tamalate, supaya ini juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk bisa datang ke Kabupaten Goa dan berkunjung ke Balak Lumpua dan juga Istana Tamalate. Dan sekaligus kita juga selalu setiap tahunnya melestarikan festival beduk yang melibatkan seluruh kecamatan. Terima kasih pasangan calon, dan juga kita lanjutkan untuk panelis memberikan pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua untuk pasangan calon. Waktu masih sama, kita mulai 1 menit dari sekarang. Silakan. Baik, saya kira paslon salah satu kearifan lokal yang ada di Goa, bahkan di Makassar atau bahkan di Sulawesi Selatan, dan menjadi ciri khas adalah adanya lontara, tulisan lontara. Tetapi ada kecenderungan lontara ini tidak dipahami, bahkan tidak bisa dibaca oleh generasi milenial sekarang. Ada tidak program untuk bisa bagaimana semua masyarakat Goa melek tulis dan baca lontara, supaya kebudayaan hazanah budaya kita itu tidak hilang. Dan sudah banyak bangsa di dunia yang kehilangan aksaranya karena tidak digunakan dan tidak diajarkan. Saya kira itu pertanyaan untuk yang kedua ini. Oke, terima kasih Prof. Dan kita berikan waktu untuk pasangan calon menjawab dan menanggapi selama 2 menit. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Berkaitan dengan bahasa daerah dalam hal ini adalah lontara. Kami sudah mengeluarkan kebijakan, khususnya sekolah-sekolah kita di Kabupaten Goa, ini kita masukkan kurikulum bahasa daerah. Memang belum semua SD maupun SMP melaksanakannya, tetapi sudah ada beberapa sekolah yang menjadi percontohan, dan kita berharap sekolah ini menjadi sebuah percontohan yang akan diberlakukan di semua sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Artinya apa? Ini yang harus kita pertahankan supaya anak cucu dan keponakan kita tidak lupa juga terkait dengan lontara yang masuk dalam kategori bahasa daerah. Ini yang kita pertahankan, dan itulah bagian dari komitmen kita untuk menjaganya, sehingga kita masukkan dalam salah satu kurikulum yang ada di sekolah. Terima kasih, Bro. Baik, kita berikan waktu 30 detik untuk panelis mendalami. Silakan. Pengajaran kurikulum lokal yang muatannya adalah bahasa daerah cenderung mungkin formalistis ya, karena ahlinya bukan ahlinya yang mengajarkan, jadi guru bahasa daerahnya yang kurang saya kira. Jadi mungkin ada nggak misalnya program pengadaan guru-guru bahasa daerah, beasiswa atau dan lain sebagainya untuk bisa mengisi kekosongan tersebut. Baik,
Baik, terima kasih panelis. Kita berikan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab. Silakan. Baik, saya ingin menyampaikan Prof bahwa di Kabupaten Goa kami memiliki salah satu program pendidikan yang namanya IMTAK Indonesia, Iman dan Takwa Indonesia. IMTAK Indonesia ini adalah penghapusan baca, tulis, dan berhitung pada kelas 1 dan kelas 2 SD. Kita ganti dengan kurikulum bermain yang dimana kita bentuk tim pakarnya untuk merumuskan kurikulumnya. Nah, di dalam kurikulum IMTAK ini, di situ diajarkan nasionalisme, diajarkan etika, diajarkan adat dan budayanya orang Sulawesi Selatan. Sehingga bukan hanya kecerdasan pikirannya, tetapi yang kita inginkan juga adalah karakternya. Nah, oleh karena itu, kami masukkan salah satu muatan daerah khusus untuk di kurikulum IMTAK Indonesia ini. Dan untuk yang disampaikan Prof terkait dengan beasiswa untuk guru-guru bahasa daerah, saya pikir ini masukan bagi kami, Prof. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kami akan akomodir apa yang menjadi saran dan masukan untuk kami cetak guru-guru bahasa daerah untuk menjaga lentera yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Cukup, sisa 10 detik. Oke, terima kasih. Dan panelis, kita masih mempunyai waktu untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir di segmen pertama. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, kita bangga melihat bahwa program revitalisasi Kokbanga, Makam Syekh Yusuf, kemudian Masjid Agung Syekh Yusuf, juga ada Rumah Sakit Syekh Yusuf, semua nama-nama Syekh Yusuf sudah ada. Tetapi legasi daripada Syekh Yusuf bukan hanya fisik, beliau juga melegasikan sebuah warisan intelektual, dan bahkan Yusuf dikenal sampai sekarang karena dia memiliki warisan intelektual. Ada 23 naskah yang ditinggalkan oleh Yusuf sehingga dia dikenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, maka ke depan kira-kira ada nggak semacam rencana besar, gagasan besar, mimpi besar untuk membuat dua pahlawan, satu tokoh di dua negara, pahlawan di negara ini bisa menjadi betul-betul menginspirasi orang Goa di dalam pembangunan peradaban dan daerah Goa. Baik, terima kasih Prof. Kita berikan waktu selama 1 menit 30 detik untuk paslon, dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama, bahwa Masjid Agung Syekh Yusuf itu nanti kami akan membuat salah satu perpustakaan di dalam Masjid Agung Syekh Yusuf, yaitu perpustakaan Syekh Yusuf. Itu tiada lain agar kita mengajak masyarakat Kabupaten Goa bukan hanya melaksanakan solat-solat fardu maupun sunnah di Masjid Agung Syekh Yusuf, tetapi kita juga akan menggiringnya untuk bisa membaca sejarah tentang Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa saat ini kami lagi memprioritaskan dan juga menggagas pembangunan miniatur Balak Lompoa di Cape Town, Afrika Selatan, supaya ini menjadi salah satu tempat untuk bisa menjadi salah satu tempat diaspora yang ada di Afrika Selatan, supaya saudara-saudara kita yang ada di Cape Town, Afrika Selatan ini tidak lupa tentang sejarah Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf. Dan kami sudah melakukan pembicaraan dengan Konjen Cape Town, dan juga kami sudah membicarakan dengan Duta Besar Pretoria untuk pembangunan miniatur Balak Lompoa di makam Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf yang ada di Cape Town. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara untuk kita bisa menjaga agar Syekh Yusuf tidak dilupa oleh anak cucu dan keponakan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Kita persilakan untuk Prof untuk mendalami kembali selama 30 detik. Dimulai dari saat Anda berbicara. Menarik. Apakah paslon tidak atau belum memikirkan ada semacam twin city? Apa itu? Kota kembar lah ya. Kota kembar antara Cape Town dengan Goa gitu, supaya pembangunan itu terinspirasi di dua negara. Dan Yusuf betul-betul bisa menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan dua negara. Terima kasih Prof. Kita berikan waktu 1 menit paslon untuk menjawab. Silakan. Bahwa yang kita inginkan
inginkan berkaitan dengan Tuan Tasalama Kasih Yusuf adalah bagaimana anak, cucu dan keponakan kita tidak lupa berkaitan dengan Tuan Tasalama Kasih Yusuf. Beliau itu adalah pahlawan di dua negara, dan beliau itu adalah penyebar Islam pertama yang ada di Afrika Selatan. Itulah kenapa Nelson Mandela mengangkat dia sebagai salah satu pahlawan di Afrika Selatan. Sehingga Syekh Yusuf menjadi pahlawan nasional di dua negara. Ide besar kami mulai dengan pembangunan Balak Lompoa di makam Syekh Yusuf, sehingga mereka tidak lupa bahwa Syekh Yusuf itu asalnya dari Kabupaten Goa, asalnya dari Sulawesi Selatan, maupun asalnya dari Indonesia. Mudah-mudahan ini akan menjadi tempat studi anak-anak yang ada di Afrika Selatan maupun orang Indonesia yang ada di Afrika Selatan. Terima kasih. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk panelis dan juga pasangan calon pada segmen pertama ini yang telah memberikan pendalaman dan juga pertanyaan di segmen pertama. Baiklah hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, demikianlah segmen pertama dengan subtema pertanyaan penguatan kebudayaan, kearifan lokal dan juga religi oleh Profesor Dr. Kadir Ahmad MSI. Kita akan lanjut pada segmen kedua usai jeda. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga Pilkada Goa 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ada 12 hal baru yang harus kalian perhatikan selama di TPS. Yang pertama, jumlah pemilih dibatasi maksimal 500 pemilih di setiap TPS. Yang kedua, sebelum melaksanakan tugas, KPPS yang bertugas harus dalam kondisi sehat. Yang ketiga, pada formulir C6 atau surat pemberitahuan pemilih dicantumkan terkait jam kedatangan. Yang keempat, penyelenggara dan pemilih diwajibkan memakai masker saat di TPS. Yang kelima, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di luar TPS. Yang keenam, pengecekan suhu tubuh di luar TPS. Yang ketujuh, KPPS wajib menggunakan face shield atau pelindung wajah. Kedelapan, penyelenggara dan pemilih wajib menggunakan sarung tangan yang telah disediakan di TPS. Kesembilan, tidak boleh bersalaman. Dan kesepuluh, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kesebelas, KPPS akan melakukan sterilisasi TPS secara berkala menggunakan disinfektan. Dan yang terakhir, setelah melakukan pencoblosan, pemilih akan ditetesi tinta pada jari pemilih oleh KPPS 7 di pintu keluar TPS. Ayo, gunakan hak pilihmu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat, Sore Goa. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Anda masih bersama kami, hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Kita lanjutkan segmen kedua, debat publik ketiga pendalaman visi dan misi Pilkada Goa tahun 2020. Pada segmen kedua ini saya akan memberikan kesempatan untuk calon wakil Bupati Goa untuk mengambil amplop yang berisikan nama panelis. Terima kasih. Panelis yang kedua yaitu Dr. Insinyur Rahim Nanda yang akan membahas tentang pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan, aksesibilitas dan merata di semua wilayah.
Baiklah, hadirin dan juga pemirsa, waktu kita masih sama. Panelis akan bertanya kepada paslon selama 1 menit. Dan waktu dimulai saat panelis mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak paslon yang kami hormati dan kami muliakan. Kita ingin masyarakat Goa mendengar langsung dari paslon apa saja program utama pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Goa. Terutama kita ketahui bahwa secara geografis Goa itu terdiri dari 72% dataran tinggi dan 28% dataran rendah. Bagaimana membuat merata pembangunannya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan kita persilakan untuk paslon menanggapi pertanyaan dari panelis di waktu 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama bahwa kami mengalokasikan 27% dari total APBD untuk infrastruktur. Yang terbesar dari situ adalah infrastruktur jalan. Dan kalau kita lihat dari alokasi 27% itu, 55% kami alokasikan untuk wilayah yang berada di dataran tinggi. Kita memperbaiki jalan-jalan, akses-akses penghubung antar desa dan kelurahan, dan sekaligus juga kita membangun jembatan 60% itu berada di dataran tinggi. Pasar-pasar juga itu 60% yang kita bangun berada di dataran tinggi. Ini tiada lain supaya kita mampu menekan Gini rasio kita. Maka kalau kita lihat data sampai dengan saat ini, Gini rasio kita dari 0,4 itu sekarang turun menjadi 0,354. Itu tiada lain karena kita terus mengalokasikan untuk wilayah-wilayah yang ada di dataran tinggi. Dan begitu juga dengan infrastruktur lainnya berkaitan dengan infrastruktur di bidang kesehatan, yaitu puskesmas. Kita bangun semua puskesmas yang ada di dataran tinggi, bahwa ke depan kita juga akan meningkatkan kapasitas dan fasilitas setiap puskesmas yang ada, supaya masyarakat yang ada di dataran tinggi tidak semuanya harus turun ke Sungguh Minasa. Ke depan juga kami akan membangun 9 pos pelayanan publik. Kalau berdasarkan pengalaman kami memimpin Kabupaten Goa, saudara-saudara kita yang ada di dataran tinggi kalau mau mengurus KTP, KK, akte kelahiran dan beberapa perizinan lainnya harus turun ke Sungguh Minasa. Ke depan semua kantor camat akan kami bongkar, lalu kita jadikan pos pelayanan publik, sehingga yang ingin mengurus KTP, KK, akte kelahiran dan beberapa perizinan lainnya tidak perlu turun ke Sungguh Minasa, cukup datang ke kantor camat, insya Allah pelayanannya sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan waktu 30 menit untuk panelis menanggapi. Silakan. Terima kasih. Terkait pertanyaan pertama, bagaimana paslon bisa menjamin bahwa pelaksanaannya ini bisa menjaga kualitas dan integrasi sebagaimana disampaikan dalam visi misi, kemudian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terima kasih panelis. Kita berikan waktu 1 menit 30 detik untuk paslon menjawab. Baik, terima kasih. Untuk menjamin bahwa program-program yang telah kami rencanakan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik dan juga menjamin kualitas daripada semua pekerjaan yang kami sampaikan, kami memasukkan ini menjadi salah satu program prioritas dalam RPJMD untuk rencana jangka menengah pemerintah daerah. Ini tiada lain sebagai wujud komitmen kami bahwa apa yang kami sampaikan ini insya Allah akan terlaksana. Dan berkaitan dengan kualitas, kami mengajak semua pihak, utamanya kejaksaan dan lain-lain, BPK, BPKP dan lain-lain, untuk bisa mengawasi secara langsung pelaksanaan yang ada di lapangan, supaya insya Allah itu juga bisa menjamin kualitas dari setiap pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat, supaya insya Allah ke depan kita terus melakukan transparansi agar semua pihak bisa melakukan pengawasan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan harapan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 20 detik
Cukup? Cukup. Oke, panelis, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau ingin masih didalami? Silakan, 1 menit. Sudah. Terima kasih. Dari catatan visi misi dan program yang disusun oleh Paslon, prioritas pertama adalah bidang pendidikan. Namun kami tidak menemukan di dalam program tersebut adanya program peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Apa alasan Paslon untuk tidak menyentuh hal tersebut? Oke, baik. 2 menit untuk Paslon menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Kami tidak memasukkan berkaitan dengan infrastruktur pendidikan yang ada dalam visi misi kami, karena setiap tahunnya kami menerima dana alokasi khusus dari pemerintah pusat sebesar 40 sampai dengan 43 miliar. Sehingga kalau kami alokasikan lagi dari APBD untuk pendidikan, maka ini bisa bertumpang tindih, Pak. Nah, oleh karena itu, kami bisa alokasikan untuk kebutuhan program pendidikan lainnya. Bapak boleh membuka berkaitan dengan alokasi pendidikan dari APBD untuk pendidikan di Kabupaten Goa. Kami tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, dan kami mencapai 17% dari APBD murni untuk alokasi pendidikan. Dan insya Allah komitmen kami ke depan, kami akan sesuaikan dengan undang-undang bahwa 20% alokasi APBD untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Goa, sehingga insya Allah pendidikan di Kabupaten Goa bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. 30 detik panelis mendalami kembali. Silakan. Baik, terima kasih Pak Paslon. Selanjutnya, bagaimana pengembangan infrastruktur teknologi untuk memudahkan peserta didik di seluruh wilayah Kabupaten Goa untuk mengakses perkembangan, ya mungkin tagline-nya dari Goa mendunia. Gimana Pak Paslon? Baik, terima kasih. 1 menit 30 detik Paslon dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Bahwa salah satu hikmah daripada pandemi COVID-19 atau COVID-19 adalah, kalaulah sebelum COVID-19 kita semua menggaungkan yang namanya industri 4.0 atau industri 4.0, tetapi pada implementasinya tidak semua menjalankan industri 4.0. Nah, hikmah dari pandemi COVID ini, kita dipaksa untuk bisa menuju pada industri 4.0. Olehnya itu, program kami juga ke depan, yang ini sudah berjalan di wilayah Kabupaten Goa, semua dana desa dan juga dana kelurahan kita arahkan untuk pembangunan internet desa dan juga internet kelurahan. Sehingga anak-anak kita yang ada di desa yang ingin belajar secara online, itu mereka bisa mengakses internet dari kantor-kantor desa yang telah disiapkan dari dana desa tersebut. Sehingga insya Allah pengembangan infrastruktur kami di bidang teknologi ini terus kita lakukan menuju pada Goa yang smart city, dan kita juga sudah mengembangkan teknologi-teknologi lainnya di wilayah Kabupaten Goa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mulai beri tepuk tangan dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir di segmen kedua, dan kita berikan waktu 1 menit untuk panelis bertanya. Silakan. Terima kasih. Ini infrastruktur bersifat fisik. Di dalam program ada pembangunan drainase kota, konsep tata ruang dan penataan kawasan kumuh. Seperti apa konsep pelaksanaannya, Bapak Paslon? Dan bagaimana menjamin realisasinya program tersebut? Kemudian berkelanjutan sekali lagi dan ramah lingkungan. Baik, terima kasih panelis. 1 menit 30 detik Paslon diberikan waktu untuk menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan infrastruktur khususnya di wilayah perkotaan, itu memang kita melakukan penataan, khususnya pedestrian yang ada di kota Sungguh Minasa, khususnya di Kecamatan Sumba Opu. Sekaligus juga kita memperbaiki drainase yang ada di Kabupaten Goa. Kalau kita melihat ketika masuk dari perbatasan Makassar dan juga Kabupaten Goa, itu kita sudah melakukan perbaikan saluran-saluran drainase yang ada
di sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin sampai ke pertigaan Tumanurung. Lalu kemudian dari Tumanurung sampai ke pertigaan Masjid Raya, dan sepanjang Masjid Raya juga kita sudah melakukan perbaikan drainase dan juga pedestrian. Ini tiada lain supaya kita bisa mengantisipasi adanya genangan-genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir di wilayah Kabupaten Goa. Dan ke depan, kenapa kita juga membangun pedestrian? Ini tiada lain untuk memberikan fasilitas untuk masyarakat agar bisa berjalan kaki menikmati indahnya Kabupaten Goa. Dan ini juga kami bikin sesuai dengan ramah lingkungan yang telah diberikan oleh beberapa masukan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Goa. Oke, baik, terima kasih. Dan 30 detik panelis diberikan waktu untuk mendalami kembali. Silakan. Baik. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembangunan drainase sistem konvensional dalam bentuk sipilot dan filosofinya membuang air ke laut itu dianggap tidak sepenuhnya ramah lingkungan karena tidak mengisi kembali air tanah. Bagaimana pendapat Paslon? Ada alternatif lain untuk pembangunan drainase kota di Sungguh Minasa? Baik, terima kasih panelis. Kita berikan waktu 1 menit untuk Paslon menjawab. Silakan. Baik, berkaitan dengan drainase yang dibangun, memang sampai dengan saat ini kita masih memakai cara yang konvensional. Berkaitan dengan sekarang kita perbaiki, lalu kemudian yang tadinya terbuka sekarang kita tutup, lalu kita memakai unit agar bisa salurannya bisa tetap jalan. Ke depan memang kita membutuhkan saran dan masukan berkaitan dengan sistem drainase yang baik untuk perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Goa, supaya insya Allah kita bisa menampung semua saran dan masukan agar Kabupaten Goa ke depan bisa lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, cukup panelis, waktunya di pertanyaan ketiga di segmen kedua ini. Kita beri aplaus untuk panelis dan juga paslon di segmen kedua ini dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan, aksesibilitas dan merata di semua wilayah oleh Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim Nanda STMT IPN. Terima kasih panelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan segmen ketiga. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di debat publik ketiga Pilkada Goa 2020. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat,
tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Terima kasih Anda masih bersama kami, hadirin dan juga pemirsa TVRI. Kini saatnya kita masuk kepada segmen ketiga. Dan aturannya masih sama, paslon akan memilih amplop yang berisi nama panelis. Dan panelis ketiga yang akan bertanya pada debat publik ketiga ini ialah Abdul Karim dengan subtema pertanyaan pembangunan desa, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta penguatan kedaulatan pangan. Kami persilakan Bapak Karim untuk menuju ke tempat yang sudah disediakan. Baik, terima kasih. Kita akan beri waktu satu menit untuk panelis bertanya. Dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Paslon yang saya hormati. Ada beberapa poin yang ingin saya pertanyakan di kesempatan ini. Pertama adalah bagaimana strategi Anda membangun pedesaan. Saya lihat di visi misi sektor perkotaan agak lumayan kuat. Sementara harus diakui PDRB Goa ini dari sektor pedesaan. Strategi Anda membangun pedesaan, kawasan-kawasan pedesaan di Goa seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih panelis. Kita berikan waktu 2 menit paslon menjawab. Dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan strategi kami membangun desa, sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, bahwa ketika kita melihat di Kabupaten Goa tahun 2016 itu, sesuai data yang ada 33 desa yang masih masuk kategori tertinggal. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 ini semuanya 120 desa yang ada di Kabupaten Goa menjadi desa yang berkembang, dan 1 desa di Kabupaten Goa menjadi desa yang mandiri. Dan sekarang tidak ada lagi desa yang masuk dalam kategori tertinggal. Yang kedua, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Karim, bahwa kita juga sudah melakukan program-program, salah satunya dengan melakukan pemenuhan alokasi dana desa dari APBD. Dan alhamdulillah kami juga menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dari 14 kabupaten di Indonesia yang menjadi percontohan terkait dengan Siskudes, sistem keuangan desa. Kami masuk sebagai kabupaten yang pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan sistem keuangan desa secara menyeluruh di 121 desa, dan kami menjadi percontohan di Indonesia bersama dengan 13 kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Dan khusus untuk pengembangan yang kita lakukan di wilayah Kabupaten Goa, khususnya di desa, khusus untuk yang desa-desa yang ada di Kecamatan Tombolok-Pau, kita melakukan budidaya tanaman sayuran. Dan sampai dengan saat ini, inilah yang mensuplai ke Makassar dan juga mensuplai ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya yang ada di Papua dan juga di Kalimantan. Khusus untuk ke desa-desa yang ada di Palangga, kita juga membentuk yang namanya produk dari UMKM, bahan bakunya semua berada di desa-desa yang ada di Palangga. Inilah komitmen kami. Terima kasih Paslon, dan kita berikan waktu 30 detik panelis untuk mendalami jawaban dari Paslon. Silakan. Bagaimana Siskudes ini berkontribusi terhadap masyarakat desa? Apakah dia efektif kontribusinya ke masyarakat desa atau bagaimana? Terkait juga dengan program pembangunan kawasan-kawasan tadi yang tidak tertinggal lagi, bagaimana kondisi masyarakat, ekonomi masyarakat setempat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan waktu 1 menit 30 detik untuk paslon menjawab. Terima kasih. Tentu mana kita ketahui bahwa masyarakat desa sekarang ini telah berjalan dengan baik, di mana tadi telah disampaikan oleh Bapak calon Bupati Goa bahwa di
kecamatan di kabupaten itu sudah berjalan sesuai dengan harapan kita semua, di mana kita ketahui bahwa desa ini telah mengembangkan, ada namanya Bundes, di mana Bundes ini telah bekerja sama dengan para petani-petani yang ada untuk seperti menanam porang dan sebagainya, sehingga pada pandemi 19 ini masyarakat Kabupaten Goa khususnya di desa itu tidak terlalu kesulitan karena banyak hal yang telah kita lakukan seperti pada karya yang kita lakukan, sehingga masyarakat semua yang ada di desa bisa hidup dengan aman walaupun dalam keadaan pandemi 19. Saya tambahkan, yang terpenting bahwa sistem keuangan desa itu kita melakukan pendampingan kepada kepala-kepala desa untuk bisa merencanakan anggaran desanya agar bisa tepat sasaran dan bisa bermanfaat dengan seluruh masyarakat yang ada di desa, sehingga sistem perencanaannya berjalan dengan baik, alokasi anggarannya juga dan pemakaian anggarannya berjalan dengan baik. Terima kasih panelis. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. 1 menit dari waktu Anda berbicara. Baik, ini pertanyaan saya mungkin agak dilematis. Ini soal sumber daya alam Goa dan penataan lingkungan hidup. Kita tahu Goa punya sumber daya alam yang melimpah, dan barangkali kemegahan hotel ini mungkin sumber daya alam Goa di dalamnya juga ada. Nah, ada hal yang dilematis di sini, bagaimana mengelola sumber daya alam tanpa tanpa merusak lingkungan hidup. Bagaimana strategi yang Anda paslon terapkan ke depan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan waktu 2 menit untuk paslon menjawab. Silakan. Baik, yang pertama berkaitan dengan mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Goa, khususnya kami di Kabupaten Goa itu adalah pertanian. Nah, olehnya itu memang kita sekarang sudah mendorong desa-desa untuk bisa melakukan produk-produk unggulan yang ada di desa, khususnya UMKM maupun produk unggulan, yang kedepannya juga ini akan membuka secara luas kesempatan tenaga kerja yang ada di desa masing-masing dan ada di kecamatan masing-masing. Saya ingin memberikan contoh. Salah satu pengembangan BUMDes yang baik di Kabupaten Goa itu adalah di desa Manimbahoy, di mana dia memanfaatkan air dari sumber Danau Tandralili. Jadi memanfaatkan air dari Danau Tandralili sehingga tidak mengganggu lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Dia hanya memanfaatkan air dari Danau Tandralili. Lalu kemudian BUMDes yang ada di Desa Sunggumanai di Kecamatan Patalasang itu menjadi BUMDes terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga inilah yang kita dorong agar bisa tetap memberdayakan semua yang ada, potensi lokal yang ada di semua desa tanpa merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita juga tetap menjaga agar kita mampu menjaga lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Goa. Itu juga sudah tertuang dalam beberapa peraturan-peraturan yang kita keluarkan untuk menjaga. Salah satunya peraturan bupati dan juga surat edaran yang kita berikan kepada seluruh desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Terima kasih. Baik, kita berikan waktu 30 detik untuk panelis mendalami. Silakan. Nah, yang krusial adalah misalnya sumber daya alam yang berbasis ekonomi yang berbasis sumber daya alam seperti tambang misalnya. Bagaimana mengelola ini? Di satu sisi ekonomi masyarakat hidup, di satu sisi sumber daya alam juga tetap lestari, lingkungan hidup juga tetap stabil, keseimbangan ekologi juga tetap aman. Gitu. Kira-kira bagaimana mengelola ke depan ini strateginya? Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan waktu 1 menit 30 detik untuk paslon menjawab. Silakan. Baik, berkaitan dengan tambang galian C yang ada di Kecamatan Parangloe dan yang ada di Kecamatan Manuju, perlu kita ketahui bersama bahwa khusus untuk kewenangan pertambangan itu bukan berada di pemerintah kabupaten.
kewenangan hutan juga bukan berada di kewenangan pemerintah kabupaten, tetapi wilayahnya berada di wilayah Kabupaten Goa. Olehnya itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan, ini memang perlu kita duduk secara bersama-sama, pemerintah Kabupaten Goa, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Balai Pompengan, supaya kita merumuskan bahwa boleh melakukan penambangan, tetapi di titik-titik koordinat yang memang diperbolehkan oleh balai maupun dinas-dinas yang terkait. Dan yang terpenting kita ketahui bahwa izin pertambangan juga itu bukan di kabupaten. Izin pertambangan itu berada di pemerintah provinsi, sehingga kami hanya mengeluarkan rekomendasinya saja sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh balai. Setelah itu barulah diproses perizinannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kita akan melangkah ke pertanyaan yang ketiga, Pak Elis. Waktu tetap sama, 1 menit dari Anda berbicara. Silakan. Nah, baik. Soal kedaulatan pangan, di salah satu strategi kedaulatan pangan ini adalah ketersediaan lahan yang cukup. Ya. Sementara kita lihat di Kabupaten Goa, boleh dikata terjadi konversi lahan dari lahan pertanian produktif menjadi properti dan non pangan. Bagaimana ini dilematis juga ini. Bagaimana mensiasati itu supaya ketersediaan lahan produktif pertanian tetap aman, sektor-sektor ekonomi properti juga tetap tumbuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri waktu 1 menit 30 detik untuk paslon menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Ini juga menjadi salah satu konsekuensi dari Kabupaten Goa sebagai penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, di mana memang sekarang tumbuh real estate, perumahan-perumahan di Kabupaten Goa, di mana penduduknya itu adalah orang yang tinggal di Kabupaten Goa tapi bekerjanya di Makassar. Ini adalah salah satu konsekuensi Kabupaten Goa sebagai daerah yang hinterland. Tetapi untuk menjaga pangan kita, lahan-lahan pertanian kita yang produktif, lahan berkelanjutan, maka kita juga sudah mengeluarkan Perda nomor 3 tahun 2019 tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan. Ini untuk menjaga lahan-lahan pertanian kita supaya tidak dibaguni oleh perumahan. Dari 34.000 lahan pertanian kita yang ada di Kabupaten Goa, kita menjaga 28.000 untuk terus bisa ditanami seluruh pertanian yang ada di Kabupaten Goa. Makanya ke depan kita juga akan mengembangkan pertanian modern, sehingga meskipun lahannya sedikit tetapi produktivitasnya tidak terganggu dengan lahan yang semakin sedikit. Makanya kita mengembangkan pertanian modern dengan secara perlatahan lahan, memperkenalkan teknologi pertanian kepada petani kita, sehingga insya Allah Goa bisa selalu menjaga kedaulatan pangan yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan waktu 30 detik kembali untuk dijawab. Nah, untuk peningkatan kesejahteraan produsen pangan ini menurut saya cukup penting. Dalam hal ini petani, bukan pedagang hasil pangan, petani. Nah, jaminan perlindungan terhadap petani, perlindungan terhadap petani, ekonomi petani, apakah sudah dilakukan atau ke depan ada disiapkan untuk itu? Jaminan misalnya perda tentang perlindungan petani. Baik, terima kasih. 1 menit kita berikan waktu untuk menjawab. Ya, baik. Kami belum mempersiapkan perda perlindungan tentang petani. Jujur kami katakan seperti itu. Tetapi kami sudah mempersiapkan perda untuk melindungi lahan yang akan ditamanami oleh para petani kita, supaya insya Allah pangannya terus bisa kita jaga, produktivitasnya bisa jaga, sehingga Kabupaten Goa terus menjaga kedaulatan pangan kita yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Karena Kabupaten Goa juga merupakan penyangga daripada ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi yang paling terpenting juga bahwa sudah ada asuransi yang kita berikan. Dan ke depan juga kita akan menerima saran dan masukan dari Pak Karim berkaitan dengan
perlindungan terhadap petani. Mudah-mudahan ini akan menjadi saran dan masukan yang baik untuk Pemda Goa di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa dan juga hadirin, demikianlah segmen ketiga. Terima kasih untuk panelis kita Abdul Karim terkait dengan pembangunan desa, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta penguatan kedaulatan pangan. Kita akan lanjut pada segmen keempat usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ada 12 hal baru yang harus kalian perhatikan selama di TPS. Yang pertama, jumlah pemilih dibatasi maksimal 500 pemilih di setiap TPS. Yang kedua, sebelum melaksanakan tugas, KPPS yang bertugas harus dalam kondisi sehat. Yang ketiga, pada formulir C6 atau surat pemberitahuan pemilih dicantumkan terkait jam kedatangan. Yang keempat, penyelenggara dan pemilih diwajibkan memakai masker saat di TPS. Yang kelima, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di luar TPS. Yang keenam, pengecekan suhu tubuh di luar TPS. Yang ketujuh, KPPS wajib menggunakan face shield atau pelindung wajah. Kedelapan, penyelenggara dan pemilih wajib menggunakan sarung tangan yang telah disediakan di TPS. Kesembilan, tidak boleh bersalaman. Dan kesepuluh, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kesebelas, KPPS akan melakukan sterilisasi TPS secara berkala menggunakan disinfektan. Dan yang terakhir, setelah melakukan pencoblosan, pemilih akan ditetesi tinta pada jari pemilih oleh KPPS 7 di pintu keluar TPS. Ayo, gunakan hak pilihmu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat, Sore Goa. Halo teman pemilih, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa. Untuk itu, pastikan diri tak terdaftar di DPT dengan cara gunakan HP-mu untuk klik link ini atau link ini, atau SMS ke nomor ini atau chat ke Telegram dengan memasukkan nomor induk kependudukan tak. Jika tidak terdaftar di DPT, maka pada hari pemungutan suara datangi ke TPS pada pukul 12 sampai 13.00 dengan membawa KTP elektronik yang alamatnya sesuai dengan wilayah TPS. Jangan golput, pemilih berdaulat, negara kuat, Sore Goa. Hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, kita lanjut ke segmen keempat, yaitu panelis terakhir yang akan bertanya Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD yang akan membahas terkait dengan pelayanan kesehatan dan strategi penanganan COVID-19. Prof, waktunya 1 menit untuk bertanya kepada paslon. Terhitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paslon dan teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan tadi visi misi dari paslon terkait dengan kesehatan, ya. Tentu kita patut memberikan penghargaan kepada Pemda Goa yang selama ini telah memberikan perhatian, terutama kepada infrastruktur pelayanan kesehatan dengan membangun puskesmas dan seterusnya, ya, rumah sakit. Yang saya ingin tanyakan, sejauh mana komitmen paslon terkait dengan kualitas sumber daya kesehatan, ya, termasuk dokternya, perawatnya, dan orang-orang yang terkait dengan kesehatan seperti tenaga-tenaga kesehatan masyarakat dalam hal pelayanan. Karena kita tahu memang pelayanan di Kabupaten Goa ini masih sangat rendah dibanding dengan kabupaten lainnya, karena indikator kesehatan seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi masih tinggi di Kabupaten Goa. Terima kasih, 2 menit waktu untuk menjawab, silakan. Baik, terima kasih Prof. Kami akui memang bahwa orang yang mau dilayani di Kabupaten Goa itu lebih banyak dibandingkan SDM kita, tenaga kesehatan kita yang ada di Kabupaten Goa. Makanya kami melakukan beberapa upaya-upaya untuk menjadikan puskesmas-puskesmas kita tingkatkan dalam hal
kapasitas dan juga fasilitasnya, supaya ini pelayanan kesehatan tidak bertumpu di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Kapasitas dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf ini tidak bisa melayani seluruh masyarakat Kabupaten Goa. Sementara semua pelayanan itu bertumpu di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Nah, sekarang semua puskesmas kita jadikan peningkatan kapasitas dan juga fasilitasnya, supaya tidak semuanya harus dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Cukup dilayani di puskesmas. Dan ke depan kita juga akan membangun satu rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Pratama sebagai penyangga daripada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, sehingga ke depan mereka-mereka yang melayani itu sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak terlalu banyak yang dilayani sementara yang melayaninya sedikit. Nah, ke depan juga yang menjadi program kita adalah kami akan memberikan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus kepada tenaga-tenaga kesehatan kita, sehingga dia bisa melayani dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. 30 detik, Prof, untuk mendalami, silakan. Ya, kalau kita lihat kualitas tenaga kesehatan, ya, sumber daya kesehatan kita, tentunya ini perlu ada pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan, ya, atau berkelanjutan. Tapi sejauh mana komitmen Paslon dalam hal menyiapkan anggaran untuk mereka-mereka melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti itu? Ya. Baik, 1 menit 30 detik, silakan. Komitmen kami dalam rangka pendidikan mereka, kami khusus untuk di program pendidikan, kita akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Goa, satu anak satu desa, satu anak satu kelurahan, totalnya ada 167 desa dan kelurahan, maka satu angkatan ada 167. Dia boleh memilih fakultas apapun, yang penting dia sesuai dengan keilmuannya dan yang dia inginkan, dan semuanya nanti biayanya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Goa, sehingga ke depan apa yang disampaikan Prof, kita mampu mempersiapkan tenaga-tenaga kesehatan kita yang handal, berkualitas, dan dokter-dokter kita juga yang handal dan berkualitas, sehingga ke depannya dokter-dokter kita adalah asli dari Kabupaten Goa, sehingga ketika dia ditempatkan di desa atau kecamatan yang tertinggi yang ada di kampungnya sendiri, dia tidak berpikir lagi untuk pergi ke Makassar atau keluar dari kecamatan tersebut. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Prof. 1 menit panelis bertanya, silakan. Baik, selain angka kematian ibu, angka kematian bayi yang masih cukup tinggi di Kabupaten Goa, kita melihat juga Goa ini termasuk kabupaten lokus stunting yang merupakan prioritas nasional. Goa ini termasuk peringkat keempat tertinggi prevalensi stunting di Sulawesi Selatan, setelah Pangkep, Salayar, Toraja, ya. Dan memang kita tahu bahwa Goa ini kan punya daerah desa-desa yang jauh, yang susah untuk dijangkau, ya, karena stunting itu merupakan indikator bahwa desa itu, wilayah itu belum mendapatkan pelayanan maksimal, baik pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, sehingga stunting ini menjadi suatu indikator nasional yang harus kita beri fokus. Dan saya tidak melihat tadi Paslon memberikan prioritas kepada penanganan stunting yang menjadi prioritas nasional yang terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia. Baik, terima kasih. 2 menit, Paslon diberikan waktu untuk menjawab, silakan. Baik, terima kasih Prof. Berkaitan dengan stunting, kita sudah melakukan upaya untuk melakukan pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan. Ini semua kita lakukan bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan dan ibu-ibu yang ada, emak-emak yang ada di Kabupaten Goa, kita libatkan semuanya untuk dia bisa melakukan pemenuhan gizi bagi 1000 hari pertama. Lalu kemudian kita juga melakukan intervensi gizi secara spesifik pada sektor kesehatan. Contohnya, pemerintah Kabupaten Goa memberikan pemberian vitamin A kepada masyarakat, lalu kemudian memberikan makanan tambahan ke bina keluarga balita, lalu kemudian intervensi gizi sensitif yang merupakan sektor non kesehatan. Contohnya misalnya di Kabupaten Goa kita membangun yang namanya kawasan rumah pangan lestari, dan kita lakukan penyediaan jamban, kita melakukan penyediaan sanitasi, air bersih, jalan dan lain-lain. Dan alhamdulillah Prof,
pada hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan kemarin, Kabupaten Goa merupakan kabupaten yang juara 1, juara pertama dalam penurunan stunting yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini terus kita upayakan ke depan. Bahkan kemarin di Kecamatan Palangga, Ibu Camat Palangga bersama dengan seluruh ibu-ibu PKK yang ada di Palangga itu melakukan penanaman kelor, Prof. Kelor, daun kelor untuk diberikan kepada anak-anak kita, karena sesuai dengan riset yang ada, kelor ini merupakan gizi yang paling baik, tinggi, yang bisa diberikan kepada anak-anak kita agar gizinya bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Murah meriah, tetapi insya Allah manfaatnya lebih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih. 30 detik Prof untuk mendalami, silakan. Baik, kita tahu walaupun dengan bentuk upaya-upaya yang sudah dilakukan itu sudah sangat baik, ya. Tapi tentu harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri untuk berubah, ya. Salah satu yang harus berubah juga adalah pimpinannya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kepala desa. Pertanyaan saya atau yang perlu dipertanyakan, sejauh mana komitmen dari bupatinya, dari pimpinan kabupaten, OPD-OPD-nya, camatnya, dan desa-desa itu terkait dengan penurunan stunting ini. Baik, terima kasih. 1 menit 30 detik, silakan. Koordinasi yang dilakukan oleh seluruh pihak yang ada di Kabupaten Goa, mulai dari bupati, para pimpinan SKPD, para camat, lurah, dan kepala desa, ini rutin dilakukan setiap 3 bulan, Bro. 3 bulan selalu dilakukan evaluasi dan program apa lagi yang akan dilakukan di Kabupaten Goa untuk bisa bersama-sama menurunkan angka stunting. Yang paling penting kemarin dilakukan adalah bagaimana semua desa dan kelurahan melakukan perbaikan data terlebih dahulu. Karena kadang-kadang datanya itu yang bermasalah. Inilah yang diambil oleh provinsi dan juga nasional. Nah, sekarang kita lakukan perbaikan data dengan melihat secara langsung kondisi yang ada di lapangan. Kita libatkan ibu-ibu PKK, kita libatkan ibu-ibu Dekranasda, kita libatkan ibu-ibu Persit, kita libatkan ibu-ibu Bayangkari. Ini semuanya tiada lain untuk bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Goa. Dan semua SKPD terkait juga mengambil peran di dalamnya. Itulah kenapa alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan penilaian aksi penanganan stunting juara 1 di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. 1 menit saat Anda berbicara, silakan. Baik, pertanyaan terakhir terkait dengan COVID-19. Ya, kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan ya, punya perda tentang masker, punya berbagai aturan dan koordinasi yang baik dan dana yang cukup untuk menanggulangi hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang terdampak karena tidak punya pekerjaan dan sebagainya terkait dengan COVID-19 ini. Pertanyaan kami, tidak ada data yang memperlihatkan berapa persen dari mereka yang terdampak dengan COVID ini yang terlayani dengan program yang sudah dilakukan. Itu belum terlihat datanya. Seberapa besar sih? Apakah sudah mencakup 90% atau bahkan 100% dari orang yang terdampak COVID ini? Iya. Baik, terima kasih. Paslon 1 menit 30 detik, silakan. Baik. Khusus untuk penanganan COVID yang ada di Kabupaten Goa, apalagi yang terkena dampak daripada COVID-19, program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa bukan hanya kita memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat-masyarakat yang terkena dampak daripada COVID-19. Jaring pengaman sosial itu kita berikan kepada masyarakat yang kehilangan pendapatan karena persoalan COVID. Dia juga kehilangan pekerjaan karena persoalan COVID. Sehingga jaring pengaman sosial yang kita buat itu adalah memberikan kepada masyarakat-masyarakat yang terkena dampak tersebut. Saya tidak bisa mengatakan 100%, tetapi insya Allah lebih banyak dibandingkan yang tidak mendapatkan. Dan yang kedua, Prof, bahwa kita di Kabupaten Goa juga sudah melakukan pemulihan ekonomi. Di tahun ini kita sudah memberikan kepada kurang lebih 6.000 UMKM yang terkena dampak daripada COVID-19. Ini juga merupakan program dari pemerintah pusat dengan memberikan 2,4 juta kepada UMKM yang terkena dampak
daripada COVID-19. Dan ini juga sudah disalurkan melalui bank-bank yang ada di Kabupaten Goa. Ini tiada lain semuanya. Program ini untuk bisa memberikan kepada masyarakat kita yang terkena dampak daripada COVID-19. Dan mudah-mudahan ke depan kita terus prioritaskan untuk penanganan COVID di Kabupaten Goa. Terima kasih. Baik, terima kasih. 30 detik, Prof. Silahkan. Pertanyaan terakhir nih, Paslon ya, kita tahu kan sering kita dengar 4M. Ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kemudian satunya lagi adalah meningkatkan imun. Tentu dengan makanan bergizi dan seterusnya. Termasuk olahraga di bawah panas matahari. Dan yang kelima itu ada satu lagi, Pak. Menguatkan iman. Karena virus ini setelah diteliti memang sangat masih banyak pertanyaan, sehingga orang yang kuat iman itu lebih bagus. Mungkin Paslon bisa memberikan. Baik, terima kasih. 1 menit silakan. Yang pertama bahwa berkaitan dengan peningkatan imun, kami di Kabupaten Goa sudah melaunching program Rabu Sehat, yaitu berolahraga di pagi hari sebelum memulai aktivitas perkantoran, di mana kita mulai pada 7.45, lalu kemudian olahraganya 30 menit sesuai dengan pakar kesehatan yang ada, bahwa 30 menit untuk menaikkan imunitas atau daya tahan tubuh. Setelah itu kita mengajak semua yang ada di Kabupaten Goa untuk berjemur matahari yang baik di pagi hari selama 15 menit sampai dengan 20 menit. Ini tiada lain adalah upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Goa agar tidak cepat terpapar COVID-19. Nah, berkaitan dengan iman, salah satu hikmah daripada COVID ini memang betul-betul diajarkan bagaimana kembali orang-orang untuk bisa meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah. Nah, kami programnya di Kabupaten Goa ada Jumat Ibadah, ada. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk paslon dan juga panelis kita yang keempat, Profesor Dr. Teni Haju MSc PhD terkait dengan pelayanan kesehatan dan strategi penanganan COVID-19. Pemirsa, kita kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat ketiga Pilkada Goa tahun 2020. Pemirsa dan juga hadirin yang berbahagia, kita akan masuki segmen kelima. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa saja pada segmen kelima ini paslon akan mendengarkan video pertanyaan dari masyarakat. Dan pada debat publik ketiga ini, KPU Goa memberikan kesempatan untuk masyarakat Goa untuk bertanya langsung kepada calon bupati dan calon wakil bupati. Video ini sudah direkam oleh KPU dan bersifat rahasia. Kita akan mendengarkan video pertanyaan dan paslon akan diberikan waktu menjawab selama 2 menit. Dan kita mulai video pertanyaan pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mangaleng. Alamat Puri Paranggamas 2. Pekerjaan sehari-hari adalah servis elektronik. Saya adalah sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia cabang Kabupaten Goa. Pertanyaan saya, bagaimana kebijakan Bapak jika terpilih untuk memastikan layanan publik
di Kabupaten Goa inklusif bagi disabilitas. Yang kedua, adakah prioritas beasiswa perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, paslon kita berikan waktu 2 menit untuk menjawab, silakan. Baik, berkaitan dengan komitmen kami terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas atau difabel, kami sudah melibatkan semua saudara-saudara kita, khususnya organisasi penyandang disabilitas, dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Goa atau yang biasa disebut dengan Musrenbak, di mana saudara-saudara kita yang difabel bisa memberikan saran, bisa memberikan masukan terkait dengan program apa yang dia inginkan untuk kebijakan pemerintah Kabupaten Goa kepada mereka. Salah satu juga yang mereka sampaikan kepada kami waktu itu adalah memindahkan kantor dinas sosial yang tadinya di lantai 2 pindah ke lantai 1. Itu juga kami sudah tindak lanjuti. Dan beberapa saran dan masukan yang mereka berikan kepada kami yang juga kita sudah integrasikan dalam pembangunan inklusif ke dalam RPJMD. Bahkan kami juga sudah menetapkan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang disabilitas. Nah, di mana juga bagaimana pedestrian yang di Kabupaten Goa kita bangun dengan ramah lingkungan, itu tiada lain untuk juga memberikan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas untuk bisa menikmati pedestrian yang ada di Kabupaten Goa. Makanya ada jalur kuningnya yang kita bikin. Itu juga salah satu komitmen kami kita berikan kepada saudara-saudara kita. Berkaitan dengan beasiswa, kami tidak melihat perbedaan antara saudara-saudara difabel dengan yang lain. Kita memberikan kesempatan kepada semua untuk bisa mengikuti berkaitan dengan seleksi beasiswa yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sebab nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi kami tidak bisa intervensi. Tetapi komitmen kami untuk melibatkan mereka ikut dalam beasiswa tersebut terbuka untuk siapa saja, termasuk saudara-saudara kita yang difabel. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan diputar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferial. Saya warga dari Kelurahan Katangka. Sedikit ingin menyampaikan hal tentang persampahan di lingkungan kami. Di lingkungan kami itu sebenarnya sudah ada tempat sampah yang disediakan Pemkab sebanyak 2 buah, tapi ukurannya sangat kecil sekali, disimpan di ujung jalan. Tapi kendalanya adalah warga dari kelurahan lain pun ikut membuang sampah di tempat sampah tersebut, sehingga sangat-sangat tidak cukup apabila ingin menampung semua sampah dari berbagai lokasi di sekitar kelurahan kami. Mungkin kedepannya kami berharap agar Pemkab menyediakan atau memfasilitasi beberapa tempat sampah atau dengan ukuran yang lebih besar sehingga bisa memuat sampah-sampah yang didistribusikan dari masyarakat sekitar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan keluhan warga Katangka, Sumba Opu tentang penyediaan tempat sampah yang saat ini berada pada ukuran kecil, berharap untuk diganti pada ukuran yang lebih besar. Terima kasih, mudah-mudahan ini juga dinas yang terkait mendengarkannya dan juga pemerintah kecamatan mendengarkannya beserta kelurahan. Kami juga akan menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan masukan. Tetapi yang terpenting begini, bahwa pemerintah Kabupaten Goa sudah menetapkan jadwal pengangkutan sampah 2 kali dalam 1 hari, yaitu jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, di mana kita berharap masyarakat membuang sampahnya tersebut di tempat-tempat yang memang telah disediakan. Nanti mobil angkutan ini yang akan mengambil mulai dari jam 6 sampai dengan jam 6 sore. Dan
kami juga sudah memiliki komitmen berkaitan dengan penanganan sampah, di mana semua dana desa yang ada di Kabupaten Goa kita arahkan untuk pembelian mobil sampah yang ada di desa masing-masing, supaya insya Allah pengangkutannya bisa dilakukan setiap hari dan satu hari sampai dengan 2 kali pengangkutan. Dan khusus di kelurahan, sekarang kita lagi melakukan pemenuhan motor gandeng sampah. Setiap RW memiliki 1 motor sampah. Dan nanti sistemnya ini akan kita integrasikan, mulai dari mobil pengangkutan, mobil sampah yang ada di desa, motor gandeng sampah yang ada di kelurahan, sehingga ini bisa terintegrasi dengan satu kesatuan, sehingga penanganan sampah yang ada di Kabupaten Goa bisa lebih baik. Dan kita juga berharap kesadaran masyarakat untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, karena banyak yang kita dapatkan, dia membuang tidak turun dari kendaraannya, langsung melempar ke kontainer. Sayangnya dia bukan pemain basket, jadi tidak masuk itu ke dalam kontainer. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke video pertanyaan yang ketiga. Silakan. Nama saya Musakir. Alamat Ranaya, Dusun Tunggumanai, Desa Patintengan. Keluhan masalah pembangunan di Goa dari penerangan lampu malam gelap dari Batak Takalar ke jembatan Sumbu Minasa gelap, ke rawan kejahatan dengan kecelakaan. Baik, terima kasih. Kita berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan gelap, mulai dari jembatan Kembar sampai dengan perbatasan Takalar, yaitu Kalasek Rena. Perlu kita ketahui bahwa jalan ini merupakan jalan nasional, bukan menjadi kewenangan daripada kabupaten. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa baru saja selesai pelebaran jalan antara Poros Goa dan Takalar, sehingga lampu-lampu jalannya itu memang disingkirkan atau dipindahkan. Sekarang sudah berjalan berkaitan dengan pengadaan lampu jalan sebanyak 240 titik yang akan dipasang mulai dari jembatan Kembar sampai dengan Kalasek Rena. Tunggu saja, pilih lagi Adnan menjadi bupati bersama dengan Haji Abdul Rauf. Insya Allah kita akan terangi mulai dari jembatan Kembar sampai ke perbatasan Takalar. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Silakan. Saya dengar tinggal di Tombongi, desa Lejak Boko, minta air bersih, karena di sini belum ada air bersih. Ada kalau musim hujan, kalau musim kemarau lagi tidak ada. Mau dijawab? Silakan, 2 menit. Baik, apa? Air bersih ya? Ya, di Tombongi. Baik, berkaitan dengan air bersih, sampai dengan sekarang memang pelayanan yang ada di Parangloe itu sudah ada tersambung sampai dengan desa Borisallo. Tetapi memang untuk Lonjok Boko itu belum, Lonjok Boko itu belum ada, belum sampai. Oleh karena itu, kita berharap ke depan program-program yang kita lakukan sebelum ini tersambung pipanya sampai ke Lonjok Boko, yang kita lakukan adalah program Pansimas. Dan ke depan juga kita akan melakukan penyediaan air minum di Desa Lonjok Boko dengan pembangunan sumur dalam dan juga embung, sehingga insya Allah air bersih bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Parangloe, khususnya yang ada di Desa Lonjok Boko. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke video pertanyaan yang terakhir. Silakan Ibu Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Herman dari Kecamatan Parangloe, Kelurahan Lenar. Saya ingin bertanya kepada Bapak calon Bupati Goa. Saya bertanyakan Pak, bagaimana ke depan pertanian di Parangloe bisa lebih maju bibit dan pupuk. Kalau bisa bibit itu supaya lebih cepat turun di lapangan sebelum masa tanam dimulai, terutama yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 menit silakan. Baik, kami telah menjelaskan tadi pada pembukaan, yaitu pemaparan visi dan misi terkait dengan pertanian, apalagi berkaitan dengan pupuk. Kami juga telah menyampaikan bahwa ke depan kita akan tingkatkan pemberian pupuk dan bibit bagi seluruh petani kita yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Ke depan memang yang menjadi PR kami juga telah menyampaikan di awal tadi bahwa akan melakukan komunikasi agar insya Allah pengecer pupuk itu berada di semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Goa, khususnya di lahan-lahan yang memang luas pertaniannya cukup luas. Dan yang ke depan kita akan memprioritaskan agar masyarakat setempat yang menjadi pengecer, sehingga tidak terlalu jauh ketika ingin mengambil pupuk maupun bibit. Berkaitan dengan keterlambatan, insya Allah kalau kami aktif kembali menjadi bupati bersama dengan wakil bupati, kita akan mengecek di mana keterlambatan pupuk yang disampaikan oleh masyarakat tadi, sehingga insya Allah ke depan kita akan memperbaiki sistem penyaluran pupuk kepada masyarakat agar ke depan bisa lebih baik. Tetapi kami juga punya program khususnya di bidang pertanian, di mana kita memberikan pelatihan kepada masyarakat, khususnya bagaimana cara menanam yang benar dan bagaimana cara memberi pupuk yang benar. Karena sesuai dengan ilmu pertanian yang ada, yang kami dapatkan sesuai dengan referensi yang ada, satu lahan atau 1 hektar lahan pertanian itu maksimal menggunakan 5-6 pupuk, sak pupuk. Tetapi yang terjadi di lapangan beberapa, ada yang memakai sampai dengan 12 sak, ada yang memakai sampai dengan 15 sak. Ini hasil yang kita dapatkan selama kami berkeliling pada masa kampanye. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi perbaikan di masa yang akan datang, karena pertanian masuk dalam program. Baik, terima kasih. Hadirin kita beri aplaus untuk paslon yang telah menyelesaikan 5 segmen pada debat publik ketiga di Pilkada Kabupaten Goa tahun 2020. Kita kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga Pilkada Goa 2020. Halo teman pemilih, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa. Untuk itu, pastikan diri tak terdaftar di DPT dengan cara gunakan HP-mu untuk klik link ini atau link ini, atau SMS ke nomor ini atau chat ke Telegram dengan memasukkan nomor induk kependudukan tak. Jika tidak terdaftar di DPT, maka pada hari pemungutan suara datangi ke TPS pada pukul 12 sampai 13.00 dengan membawa KTP elektronik yang alamatnya sesuai dengan wilayah TPS. Jangan golput, pemilih berdaulat, negara kuat, Korea Goa. Hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, untuk menutup debat publik ketiga pendalaman visi misi Pilkada Goa 2020, kami mempersilakan untuk paslon memberikan closing statement-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, tautoa, sari batang, tumalak biriku yang menonton debat terakhir fit and proper test yang terakhir, yang ketiga yang kita laksanakan pada sore hari ini. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kami berdua telah menjelaskan semua program-program yang akan kami kerjakan 5 tahun ke depan. Kami juga telah memaparkan semua program prioritas maupun program-program yang akan kita kerjakan 5 tahun ke depan. Ini tiada lain untuk Kabupaten Goa yang lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya makin sejahtera di masa yang akan datang. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kami mengajak kita semuanya, baik yang menonton pada sore hari ini maupun masyarakat Kabupaten Goa dimanapun Anda berada, suara Bapak Ibu sekalian menentukan Kabupaten Goa 5 tahun ke depan. Olehnya itu, kami berdua mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa datang ke TPS pada tanggal 9 Desember nanti. Jangan percaya dengan isu-isu yang mengatakan bahwa ke TPS nanti akan di rapid test
Jangan juga percaya dengan isu-isu yang mengatakan bahwa ke TPS nanti akan dilakukan swab atau pemeriksaan. Itu semuanya tidak benar. Yang benar adalah satu suara Bapak Ibu sekalian menentukan masa depan Kabupaten Goa yang lebih baik. Olehnya itu, kami mengajak semuanya Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyalurkan hak pilihnya dengan datang ke TPS, memilih dan mencoblos kami berdua, Adnan Purik Teksan dan Haji Abdul Rauf Malagani Karengkio. Insya Allah kami akan terus berpegang teguh pada filosofi Kabupaten Goa yang mengatakan bahwa siri datu makbutaya nia kiri pamarentaya, pak rupan nagauka nia kiri tojaya, parentai tawari erokna. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau nanti tanggal 9 Desember kita mau datang ke TPS, keluar dari rumah langkahkan kaki kita dengan kaki yang sebelah kanan. Masuk ke TPS, masuk dengan kaki yang sebelah kanan. Ambil surat suara, pandangannya langsung ke kanan. Ambil paku dengan tangan kanan dan coblos yang sebelah kanan Adnan Purik Teksan dan Haji Abdul Rauf Malagani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami mohon agar Bapak Ibu sekalian bisa datang ke TPS tanggal 9 Desember nanti. Salah satu ukuran Kabupaten Goa berhasil melaksanakan pilkada adalah tingginya angka partisipasi pemilih. Wajah Kabupaten Goa berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, kami berharap kita bisa mengajak seluruh sahabat, keluarga dan tetangga untuk bisa datang ke TPS, memilih dan mencoblos Adnan Purik Teksan dan Haji Abdul Rauf Malagandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk paslon yang telah memaparkan visi misinya selama 3 kali debat publik Pilkada Goa. Janji dan program telah disampaikan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Kini saatnya masyarakat Goa untuk menentukan dan memilih calon kepala daerah yang akan memimpin Kabupaten Goa 5 tahun mendatang pada pemilu Rabu 9 Desember 2020. Jangan lupa datang ke TPS dan memilih calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Goa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Satu suara sangat berarti menentukan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Goa 5 tahun mendatang. Pemilih berdaulat, negara kuat. Demikianlah debat publik ketiga pendalaman visi dan misi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Goa di Pilkada tahun 2020. Terima kasih untuk hadirin yang telah hadir di 4 Point by Sheraton, Komisioner KPU Goa yang telah menyelenggarakan debat publik Pilkada Goa 2020. Para panelis, kami ucapkan juga terima kasih. Pasangan calon yang telah memaparkan visi misinya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Juru Bahasa Isyarat SLB Negeri Pembina Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya terima kasih untuk TVRI Sulawesi Selatan yang telah menyelenggarakan debat publik Pilkada Goa dari pertama, kedua, dan ketiga. Saya Ayu Legiarto, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pore Goa.